Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Komisi Pemilihan Umum mengajak para pemilih untuk turut serta menyaksikan proses penghitungan suara. Hal ini untuk menjaga kredibilitas dan transparansi dalam proses pemungutan dan penghitungan suara. Ketua KPU RI Hasyim Asyari meminta masyarakat untuk menyaksikan kegiatan penghitungan suara di TPS. Hal ini disampaikan oleh Hasyim Asyari menjelang hari pemungutan suara di kantor KPU RI Menteng, Jakarta Pusat. Menurut Ketua KPU, partisipasi masyarakat ini untuk menjaga kredibilitas dan transparansi dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, serta agar terhindar dari hal-hal yang bersifat manipulasi. Selain itu, pemilih juga dapat mendokumentasikan kegiatan penghitungan suara tersebut. Hasyim berharap pemungutan dan penghitungan suara dapat berlangsung dengan lancar dan meminta semua pihak turut mengawal proses pemilu 2024. Pemirsa, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, menghadiri acara penghitungan cepat di Gedung Transmedia pada hari Rabu 14 September 2024. Kehadiran Karopenmas Divisi Humas Polri mewakili instansi Polri yang mendukung dan mengawal tahapan pemungutan suara. Transmedia menggelar acara penghitungan suara di hari pemungutan suara dalam acara Who's the Next President Quick Count. Acara ini dihadiri oleh beberapa tamu undangan, di antaranya pejabat Transmedia, para pendukung dari tiap-tiap paslon dan juga public figure atau artis yang berpartisipasi dalam pemilu 2024. Dalam acara ini, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko turut hadir dalam acara penghitungan suara di Gedung Transmedia. Kehadiran Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo sebagai tamu undangan yang mewakili instansi Polri ini adalah sebagai bentuk Polri hadir mengawal dan menyaksikan proses penghitungan cepat dalam rangkaian pemilu 2024. Kehadiran Polri menyaksikan proses penghitungan cepat dalam rangkaian pemilu 2024 ini diharapkan pemilu dapat berjalan dengan sesuai aturan hingga hasil keputusan keluar. Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo memberikan hak suaranya di tempat pemungutan suara TPS 10 Gambir. Jokowi dan Iriana mengikuti proses pencoblosan pemilu 2024 di tempat pemungutan suara TPS 10 Gambir, Jakarta Pusat pada pagi tadi. Jokowi tampak mengenakan kemeja panjang putih dan celana hitam, sementara Iriana mengenakan setelan pakaian hijau. Usai tiba di lokasi, Jokowi dan Iriana langsung menjalani tahapan pemungutan suara, mulai dari meja registrasi, menunggu hingga masuk ke bilik suara. Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau KPPS TPS 10 Hamdi Basjar menyebut daftar pemilih total di TPS tempat Jokowi menyoblos ini berjumlah 120 orang. Pemirsa, ribuan masyarakat Makassar menghadiri acara zikir dan doa kebangsaan dalam rangka pemilu damai yang dilaksanakan Polda Sulsel bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, jajaran TNI dan Kanwil Kemenak Sulsel di Masjid 99 Kubah, Makassar. Kapolda meminta seluruh masyarakat Sulsel turut berpartisipasi dan berkomitmen mewujudkan pemilu damai demi terciptanya kondusivitas. Jamaah zikir dan doa kebangsaan yang saya hormati. Sebentar lagi bangsa Indonesia akan menyongsong pemilu serentak 2024 atau tepatnya pada hari Rabu tanggal 14 Februari mendatang. Saya percaya kita semua yang hadir di sini sependapat bahwa pemilu damai adalah sebuah kerja besar yang membutuhkan partisipasi dari seluruh elemen bangsa, mulai dari tataran individu, masyarakat, ormas, parpol, TNI, Polri, dan pemerintah daerah yang berkomitmen untuk menjaga kondusivitas dan keamanan di wilayah Sulawesi Selatan. Hadirin sekalian yang berbahagia,
Keberhasilan dan suksesnya pemilu dapat kita raih bukan hanya melalui perencanaan yang matang dan kerja keras. Namun yang paling utama adalah kita senantiasa menggantungkan harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita hadir di sini untuk melaksanakan zikir dan doa bersama. Karena esensi dari kegiatan ini adalah untuk memohon pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi kekuatan dan kemampuan serta dijauhkan dan dihindarkan dari hal yang buruk. Acara ini perwujudan dari Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Kita percaya bahwa semua kejadian ini diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah nilai dari ketuhanan yang Maha Esa. Acara ini kan untuk damai, persatuan Indonesia. Bagi kita orang Islam diikat oleh wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Peran personel Polri mengawal logistik pemilu sampai ke lokasi TPS dalam kondisi baik dan aman. Amatlah penting, beberapa rute dan medan yang dilalui kadang sangat sulit, sehingga membutuhkan upaya yang luar biasa keras dari personil Polri yang menjalankan tugas ini. Berikut kami rangkum beberapa upaya luar biasa dari para pengawal logistik pemilu ke daerah-daerah yang sulit dijangkau. Perjuangan berat menuju TPS di wilayah terpencil dilakoni 5 personel Polres Parimo, Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Untuk menuju TPS 9 dan TPS 10 di Dusun Ansibong, petugas pengamanan TPS harus berjalan kaki selama 2 hari 1 malam. Dusun Ansibong di Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah merupakan dusun terpencil yang berada di puncak pegunungan. Untuk menuju ke lokasi TPS 9 dan TPS 10 di Dusun Ansibong hanya bisa ditempuh melalui jalan setapak yang cukup ekstrim, terlebih saat perjalanan dibarengi cuaca hujan yang menambah kondisi jalan yang dilalui menjadi licin. Wilayah 2 TPS tersebut merupakan hutan adat Ansibong yang dihuni oleh Pebounang yang merupakan komunitas suku Lauje. Polres Pesisir Barat Provinsi Lampung melaksanakan pengamanan dan pengawalan distribusi logistik 2024 menuju daerah terpencil Pulau Pisang, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Pulau Pisang merupakan lokasi yang terpencil dan sulit ditempuh, sehingga Polres Pesisir Barat harus melakukan pengawalan ekstra hati-hati. Kasih Humas Polres Pesisir Barat, Ibda Kasiono menambahkan, pendistribusian logistik pemilu ke Pulau Pisang melalui jalur laut dengan menggunakan 3 unit perahu nelayan. Pemberangkatan awal dari Dermaga Kuala Stabas menuju Dermaga Pulau Pisang. Logistik pemilu yang dibawa berupa kotak suara berjumlah 35 unit, bilik suara sebanyak 28 unit, buku panduan 44 unit, dan APK sebanyak 12 paket. Polres Jember Polda Jawa Timur melakukan pengawalan pendistribusian logistik pemilu di tempat terpencil rawan bencana. Dengan menaiki kuda dan membawa logistik pemilu, petugas menuju Kecamatan Jelbuk dan Kecamatan Tempurejo. Medan pegunungan menyusuri sungai dan jalan berbatu mempersulit akses ke lokasi TPS terpencil tersebut. Selain itu, kondisi wilayah yang terpencil membuat alat komunikasi terganggu termasuk sinyal komunikasi seluler dan juga listrik. Dengan menaiki kuda membawa logistik pemilu, Polres Jember memastikan seluruh pendistribusian logistik pemilu sampai tujuan. Polres Pesisir Barat Provinsi Lampung mendistribusikan logistik pemilu 2024 berupa kotak suara ataupun surat suara, dibantu dengan menggunakan gerobak sapi untuk menyusuri kawasan pantai. Pendistribusian logistik pemilu itu diperuntukkan ke 4 desa, yakni Desa Bandar Alam, Desa Waiharu, Desa Waitias, dan Desa Siringgading. Karena berpotensi melewati jalan lumpur, maka pendistribusian harus menggunakan kendaraan alternatif seperti gerobak sapi dan sepeda motor modifikasi dengan melilitkan rantai pada bagian luar ban.
Tidak hanya jalan dengan lumpur yang licin, tim distribusi menghadapi hambatan alam lainnya karena harus melewati bibir pantai dengan ombak besar. Sehingga terkadang untuk lewat harus menunggu air laut surut terlebih dahulu. Anggota Serpas Polres Mapi bersama anggota Pospol Paswe Bawah melakukan pergeseran logistik pemilu dari PPD Distrik Paswe Bawah menuju ke 8 kampung yang berada di wilayah Distrik Paswe Bawah, Kabupaten Mapi, Provinsi Papua Selatan. Proses pengiriman logistik ini menemui sejumlah kendala akibat kondisi geografis. Keringnya debit air di sungai mengakibatkan keterlambatan pengantaran logistik. Dalam perjalanannya, anggota Serpas Distrik Paswe Bawah didampingi anggota Pospol Paswe Bawah, petugas KPPS, PPS, dan warga setempat sebagai mata jalan. Meskipun proses pengiriman logistik pemilu disertai kondisi cuaca yang tidak menentu, kegiatan distribusi tetap berlangsung dalam keadaan aman, terkendali, dan terkirim hingga ke seluruh desa tujuan. Tim Liputan Polri TV. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Daerah Barito Selatan memusnahkan ribuan surat suara sehari jelang pencoblosan Selasa kemarin. Kapolres Barito Selatan AKBP Asep turut hadir dalam kegiatan pemusnahan surat suara rusak dan melebihi kebutuhan pada pemilu 2024. Bisa. Mau indung, Pak? Suara kita yang rusak itu, yang rusak dan yang harus dimusnahkan hari ini adalah 101.429 lembar. Yang rusak akibat dari banjir itu 100.309. Sementara rusak hasil dari sortir itu ada 122 lembar. Yang rusak robek maupun yang terlihat warnanya buram. Kemudian yang masih baik atas hasil permintaan dan dikembalikan itu sebanyak 998 lembar. Jadi jumlah seluruhnya 101.429. Kapolresta Pati Kombes Pol Andika Bayu Aditama meninjau langsung pengamanan logistik pemilu dan proses berjalannya hari pemungutan suara pemilu 2024 pada pagi ini. Kapolresta Pati Kombes Pol Andika Bayu Aditama secara langsung turun memantau beberapa lokasi TPS pelaksanaan proses pemungutan suara pemilu 2024 yang dilakukan serentak pada hari ini. Salah satu TPS yang dipantau langsung yakni TPS 1 Asem Papan, TPS 3 Wedari Jaksa, TPS 3 Geneng Mulyo, TPS 2 Kudu Keras di Kecamatan Trangkil, Jawa Tengah. Situasi berlangsungnya pemungutan suara pemilu tersebut terpantau kondusif dan aman. Pemirsa, kami akan segera kembali setelah jeda iklan layanan masyarakat berikut ini.